Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, statistika perlu kalian ketahui merupakan sebuah ilmu dalam matematika yang khusus mempelajari mengenai bagaimana cara untuk mencari, mengolah, dan menginterpretasikan data. Ya, jadi dengan kata lain, statistika adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan data. Betul sekali. Nah, sebelum kita lebih lanjut, untuk materi selanjutnya, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah datum, di mana datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek ataupun kejadian maupun narasumber. Contohnya, misalkan kalian menanyakan tinggi badan seseorang. Dalam hal ini, misalkan contoh adalah Mas Krina. Ternyata dia memiliki tinggi yaitu 145 cm. Nah, informasi ini kita sebut sebagai datum. Kemudian, data. Data ini adalah merupakan kumpulan dari datum. Jadi ketika kita sudah mendapatkan banyak datum, kita kumpulkan, maka itulah yang disebut sebagai data. Contohnya, informasi tinggi badan seluruh siswa kelas 7. Sampai sini, saya kira cukup jelas. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Narasumber. Apa itu narasumber? Pasti kalian sering mendengarnya ya. Narasumber adalah seseorang yang memiliki suatu informasi. Kemudian ada objek. Objek dalam hal ini, dalam statistika, adalah merupakan sesuatu yang sedang kita amati. Objek ini bisa berupa manusia maupun suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengumpulkan suatu informasi agar dia menjadi sebuah data yang baik? Misalnya, kamu diminta mencari informasi mengenai umur dan tinggi badan seluruh siswa di kelasmu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, betul sekali. Mungkin beberapa dari kalian lebih menyukai untuk bertanya langsung. Kalian akan menanyakan satu persatu kepada seluruh anggota kelas mengenai umur dan tinggi badan mereka. Atau kamu bisa meminta mereka menuliskan umur dan tinggi badan mereka di selembar kertas dan kemudian dikumpulkan. Atau kamu merupakan seseorang yang sangat perfeksionis sehingga kamu harus mengeceknya secara langsung. Jadi kamu akan mengukur tinggi badan dan menanyakan umur kepada teman-temanmu. Nah, sebenarnya dalam statistika ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah mengumpulkan suatu data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumbernya. Kapan kita melakukan interview atau wawancara? Wawancara ini tepat sekali dilakukan ketika kalian ingin mengetahui suatu data yang tidak bisa kita ketahui hanya dengan melihat saja. Contohnya misalkan kalian ingin mengetahui berapa besar keuntungan ibu kantin sekolah pada minggu lalu. Maka tidak mungkin kita hanya duduk di depan kantin kemudian dengan sendirinya kita akan tahu besar keuntungannya. Maka langkah yang paling tepat adalah kalian harus menanyakan secara langsung atau melakukan wawancara kepada pemilik kantin. Selanjutnya adalah kuesioner atau angket. Apa itu kuesioner? Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber.
Kapan kita menggunakan angket? Nah, ini angket digunakan apabila kita sebagai pengamat ini tidak bisa melibatkan diri secara langsung dengan objek yang sedang kita amati. Misalkan, kalian ingin mengetahui berapa besarnya uang saku dari seluruh anak kelas 7. Maka kamu pasti akan kesulitan apabila menanyakan satu persatu kepada setiap anak, karena pasti banyak sekali. Nah, maka kamu cukup menyusun beberapa pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh seluruh objek. Nah, di samping sebelah kanan sudah ada contoh dari angket. Nah, ini adalah angket kemandirian belajar siswa. Kamu lihat di situ ada sebuah pertanyaan ya. Yang sering saya gunakan untuk belajar matematika. Di bawahnya ada beberapa pilihan. Nah, nanti sebagai objek penelitian mereka harus memilih salah satu. Ya, ini hanya sekedar contoh saja. Masih banyak bentuk angket yang lainnya. Kemudian cara selanjutnya adalah observasi atau melakukan pengamatan. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati suatu objek atau kejadian. Nah, observasi ini paling sering kalian lakukan ketika mungkin pelajaran IPA, IPS, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk contohnya, ya, misalkan kalian diminta untuk mencari data mengenai tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Nah, kemudian kalian melakukan pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan. Maka kegiatan yang sedang kalian lakukan itu merupakan observasi. Karena berbagai cara yang berbeda untuk mengumpulkan suatu data, maka data dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu data primer, di mana data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya, misalkan kamu adalah seorang wartawan yang melakukan wawancara kepada Menteri Kesehatan dan menanyakan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, nantinya informasi yang kalian dapatkan itu disebut sebagai data primer. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Contohnya, misalkan kalian ingin tahu berapa nilai tukar rupiah saat ini, maka kalian tidak perlu mencari data sendiri, melainkan kalian cukup membuka situs-situs ataupun situs dari BPS atau Badan Pusat Statistika yang memang sudah menyediakan informasi atau data mengenai nilai tukar rupiah. Atau contoh lainnya, misalkan kalian ingin mengetahui berapa banyak siswa SMP di Kabupaten Banyumas, maka kalian tidak perlu menanyakan ke setiap sekolah. Kalian hanya perlu membuka link dari Dinas Pendidikan Banyumas. Nah, itu data yang kalian peroleh atau informasi yang kalian peroleh disebut sebagai data sekunder. Baik, sampai sini. Semoga kalian bisa paham dan kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.